Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 40. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing sungguh tak menyangka kalau Feng Yuan memiliki keberuntungan sangat tinggi saat berhadapan dengan siluman. Karena ini untuk kedua kalinya ia berhasil mencuri harta yang dijaga oleh siluman dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Namun yang membuat mereka kagum adalah tindakannya yang tetap tenang dan tidak gugup saat berhadapan dengan siluman tersebut. Selamat Guru ya, sudah dipastikan murid-murid Akademi Kekaisaran Wei lolos ke babak berikutnya, kata Kepala Akademi Kekaisaran Qing, karena harga lotus putih itu sangat mahal, mengingat populasinya yang cukup langka dan bahan utama untuk pembuatan pil penyembuhan tingkat tinggi. Kedua murid nakal itu memang memiliki keberuntungan tingkat tinggi, sahut Guru Wei Yan yang sebenarnya berpikir mungkin Feng Yuan memiliki artefak khusus yang menyamarkan keberadaannya dari siluman, sehingga ia selalu beruntung mendapatkan harta yang dijaga oleh mereka. Waktu tak terasa terus berganti, dan hari ini adalah hari terakhir di alam rahasia Heidong. Feng Yuan beberapa hari terakhir juga berkultivasi di luar arai penghalang kolam Qi untuk persiapan pertarungan di babak berikutnya pada turnamen Naga Xinyun. Karena ia yakin timnya pasti lolos ke babak berikutnya dengan inti siluman yang setara dengan alam utusan dewa. Dan bila itu tidak cukup untuk lolos, maka masih ada cadangan lotus putih yang bernilai jual tinggi. Sudah waktunya kembali ke Istana Bunga. Aku harus memberikan kode pada Xiao Yu agar berhenti berkultivasi. Karena akan berbahaya bila ia diteleportasi paksa saat sedang berkultivasi. Nanti basis kultivasinya akan rusak. Gumam Feng Yuan yang membuka kedua matanya. Dia terkejut saat melihat Xiao Yu yang tersenyum hangat menatapnya. Dan jarak di antara keduanya sangat dekat sekali. Selamat pagi, sapa Xiao Yu dan Feng Yuan membelalakan mata, karena ternyata Xiao Yu belum mengenakan apapun. Kenapa? Xiao Yu berpura-pura merasa aneh dengan tingkah Feng Yuan. Apakah Yuan ingin meninggalkan kenang-kenangan di tempat ini? Goda Feng Yuan yang langsung menerkam Xiao Yu. Siluman burung-burung kecil yang menghuni pepohonan hutan berkabut langsung berterbangan. Karena keduanya melepaskan energi spiritual saat bergulat di sana, sehingga para siluman merasa ketakutan dan memilih menjauh saja. Sial, kita hanya mendapatkan satu inti siluman yang setara dengan ranah alam roh saja, sedangkan untuk tanaman sumber daya tidak ada yang bernilai jual tinggi. Keluh Pangeran Wei Liu yang memasuki kawasan yang telah dijelajahi oleh murid-murid Akademi Kekaisaran Qing, sehingga sulit menemukan harta berharga tinggi di sana. Kita hanya bisa berharap pada Xiao Yu saja, itu pun kalau mereka berhasil kabur dari kerajaan Qing Xinxi, sahut Pangeran Wei Yan. Tapi aku merasakan mereka pasti akan lolos, karena Feng Yuan telah naik ke ranah perempaan tubuh tahap Tian. Dan jangan lupa, sewaktu masih di ranah perempaan tubuh tahap Xuan saja, ia berhasil membuat Wei Sheng, dan yang paling hebatnya adalah dia memaksa Wei Sheng melakukan sempati iblis, agar tidak bisa lagi mengganggu murid-murid dari klan Xiao. Dan ia juga memberikan kesempatan Wei Sheng untuk balas dendam dengan mengecualikan dirinya dalam sumpah iblis itu. Jiang Sheng tersenyum lebar, dan kedua pangeran Wei itu hanya bisa tersenyum masam mendengar cerita Jiang Sheng. Kamu terlalu meninggikan kehebatan Feng Yuan. Aku takut kamu akan kecewa setelah mengetahui Qin Xinxi telah menyingkirkan dirinya, sahut Pangeran Wei Liu yang tidak terlalu berharap pada Feng Yuan, dan Xiao Yu yang menjadi target semua tim Akademi Kekaisaran lainnya. Tak lama berselang saat matahari di alam rahasia Heidong mulai menyembunyikan dirinya, seluruh peserta turnamen Naga Xinyun kemudian diteleportasi paksa kembali ke halaman Istana Bunga. Dan seluruh peserta yang tersisa tersebut tercengang saat melihat Feng Yuan baik-baik saja. Jiang Sheng langsung mendekati Feng Yuan dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Karena tidak menyangka rekan satu Akademi Kekaisarannya itu akan berhasil melalui rintangan di alam rahasia Heidong tanpa terluka. Dan malah naik tingkat kultivasi menjadi ranah perempaan tubuh tahap Tian. Selamat saudara Yuan, kamu telah berhasil mendapatkan keberuntungan surga di alam rahasia Heidong ini, sapa Jiang Sheng. Feng Yuan terkesan mendengar sapaannya. Walaupun ia tahu Jiang Sheng termasuk murid yang cukup arogan, karena suka menantang sesama murid pelataran dalam bertarung di panggung latih tanding prasasti batu. Saudara Sheng terlalu memujiku. Bukankah kalian juga berhasil bertahan sampai akhir di alam rahasia Heidong?
Feng Yuan tertawa pelan sembari menatap duo Pangeran Wei yang tersenyum masam saja. Sedangkan Xiao Yu juga senyum-senyum di balik penutup wajahnya itu. Diaken Xin Fang dari Akademi Kekaisaran Qing menaiki panggung tempat murid-murid 7 tim Akademi Kekaisaran yang bertahan di babak alam rahasia Heidong. Sedangkan 3 tim yang lainnya lebih dulu tereliminasi, yang salah satunya dikalahkan oleh Feng Yuan dan Xiao Yu. Baiklah, serahkan satu harta yang menurut kalian bernilai jual tinggi sebagai syarat untuk lolos ke babak berikutnya, kata Diaken Xin Fang, sehingga seluruh peserta yang tersisa merasa gugup. Takut kalau harta yang mereka serahkan ternyata tidak bernilai jual tinggi atau kalah dari harta tim Akademi Kekaisaran yang lain. Pangeran Weilu mengeluarkan inti siluman roh dengan wajah lesu. Tetapi ia heran, kenapa para penonton yang merupakan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing mengatakan bahwa tim Akademi Kekaisaran Wei akan menempati peringkat pertama di babak alam rahasia Heidong ini. Xing Xinxi dan rekan-rekannya juga merasa heran, karena mereka telah berhasil mengalahkan siluman yang setara dengan ranah alam inti jiwa, yang seharusnya mereka lah yang terbaik di babak alam rahasia Heidong ini. Feng Yuan tersenyum menatap Pangeran Wei Liu dan berkata, simpan saja inti siluman itu, karena kita punya ini. Feng Yuan menunjukkan inti siluman serigala berbulu putih yang setara dengan ranah alam utusan dewa. Apa? Dari mana kamu mendapatkannya, Saudara Yuan? Jiang Sheng membelalakan mata, karena ternyata harapan mereka menuju babak berikutnya masih terbuka lebar. Anak ini hebat sekali. Untung saja aku tidak melakukan konfrontasi langsung dengannya. Gumam Pangeran Wei An yang seumuran dengan Feng Yuan. Dan saat menaiki tangga 1000 sewaktu pertama kali memasuki Gunung Persik, ia pernah dicegat oleh Feng Yuan. Namun saat itu ia memilih mengalah karena intuisinya mengatakan, jangan mencari masalah dengan Feng Yuan yang malah melempar satu murid dari klan Wei-nya ke tangga 1000. Xing Xinxi dan Ling Wentian tersenyum menatap Feng Yuan karena kesempatan balas dendam mereka masih terbuka lebar. Padahal awalnya ia merasa kecewa karena tidak menemukan Feng Yuan di alam rahasia Heidong. Walaupun saat itu Feng Yuan menunjukkan posisinya saat sedang menerobos kultivasi. Feng Yuan berkata dengan sombong, tentu saja aku memungutnya dan di kantung penyimpananku masih ada 3 inti siluman salamander yang setara ranah inti jiwa, 5 setara ranah alam roh, 7 setara ranah alam langit, dan berbagai macam tanaman sumber daya. Serta ini untukmu sayang. Feng Yuan memberikan bunga berwarna putih yang dikiranya adalah tanaman sumber daya bernilai jual tinggi pada Xiao Yu. Xiao Yu sangat senang menerimanya dan langsung menghirup aroma wangi dari bunga tersebut. Terima kasih Yuan Gege. Ini adalah bunga gardenia. Xiao Yu tertawa pelan. Aku mengira tanaman sumber daya bernilai tinggi. Ternyata cuma bunga biasa saja. Sahut Jiang Sheng yang terlanjur tercengang duluan karena mengira Feng Yuan memberikan kejutan lainnya. Feng Yuan tertawa masam sembari menyerahkan inti siluman serigala berbulu putih pada Diaken Xin Fang. Begitu juga dengan murid-murid Akademi Kekaisaran lainnya. Hanya dengan melihat sekilas saja, Diaken Xin Fang yang juga seorang alkemis di Akademi Kekaisaran Qing tersebut mengumumkan bahwa tim Akademi Kekaisaran Wei menduduki peringkat pertama. Dan kedua adalah tim Akademi Kekaisaran Qing. Ketiga, tim Akademi Kekaisaran Jingzi. Dan keempat adalah tim Kekaisaran Xingzhan. Guru Weian sangat senang melihat tim Akademi Kekaisarannya itu lolos ke babak berikutnya. Dan lawan mereka nanti adalah tim Akademi Kekaisaran Jingzi, bukan Akademi Kekaisaran Qing yang merupakan favorit juara turnamen naga Xindyun tersebut. Dengan begini, ia berharap target 3 besar yang diberikan kepala Akademi Kekaisaran akan terwujud. Babak berikutnya akan diadakan besok di panggung latih tanding. Dan untuk sekarang, kalian semua bisa istirahat. Serta jangan melakukan pertarungan jalanan di wilayah Istana Bunga ini. Kata Diaken Xin Fang, bermaksud untuk memperingatkan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang masih dendam pada Feng Yuan, agar bersabar untuk malam ini, karena mereka masih bisa menjumpai di babak berikutnya. Untuk persiapan turnamen naga Xindyun babak berikutnya, Guru Weian mengumpulkan kelima peserta murid Akademi Kekaisaran Wei tersebut untuk membahas cara mengalahkan tim Akademi Kekaisaran Jingzi yang akan menjadi lawan mereka. Menurut informasi beredar, Pangeran Wang Yan adalah yang terkuat di tim Akademi Kekaisaran Jingzi. Dan itu akan menjadi lawan Pangeran Wei Liu sebagai peringkat 1 di tim Akademi Kekaisaran Wei kita. Kata Guru Weian memberikan masukan. Pangeran Wei Liu mengangguk
Karena di babak kedua turnamen naga Shinyun ini, siapapun lawannya ia harus siap. Walau kemungkinan menangnya kecil, karena ia menghadapi Pangeran Wei Yan, maka harapan menangnya masih belum pasti. Karena ia belum pernah bertarung melawannya. Namun mengalahkan Pangeran Wei Yan adalah kunci kemenangan tim mereka. Karena mereka harus memenangkan 3 pertarungan untuk lolos ke babak final. Aku tidak setuju, Guru Yan. Setelah Feng Yuan, sehingga Wei Yan keheranan menatapnya. Karena rekan-rekannya yang lain sudah setuju, Pangeran Wei Liu yang akan berhadapan dengan murid terkuat dari Akademi Kekaisaran Jingxi tersebut. Kenapa? Bukankah murid terkuat kita melawan murid terkuat mereka lebih baik? Karena kita membutuhkan 3 kemenangan untuk lolos ke babak final. Sahut Guru Wei Yan. Lebih baik serahkan Pangeran Wei Yan padaku. Karena lebih baik Pangeran Wei Liu dan Jiang Sheng melawan peringkat keempat serta kelima, agar mereka menjamin 2 kemenangan. Sedangkan 1 kemenangan lagi kita serahkan pada Pangeran Wei An dan Xiao Yu. Mudah-mudahan salah satu di antara kalian mengalahkan peringkat kedua atau ketiga mereka. Feng Yuan memberikan masukan. Jadi GG akan... Xiao Yu berkata seolah-olah Feng Yuan akan menjadi tumbal untuk kemenangan tim mereka. Padahal ia telah berhasil mengalahkan Liu Jun, murid terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Lingxi. Tidak apa-apa, Yuan. Aku akan langsung menyerah kalau merasa Pangeran Wei yang sangat kuat. Sahut Feng Yuan dengan helaan nafas panjang. Guru Wei Yan ingin menampar mulutnya karena bertingkah seolah-olah sangat lemah di hadapan rekan-rekannya itu. Karena Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei An, dan Jiang Sheng belum mengetahui kalau Feng Yuan telah menyingkirkan tim Akademi Kekaisaran Lingxi dengan Xiao Yu. Pangeran Wei Liu menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Feng Yuan dan berkata, Terima kasih Saudara Yuan, aku sangat menghargai pendapatmu dan itu merupakan strategi yang sangat hebat. Namun, bila kamu berubah pikiran untuk melawan Pangeran Wei Yan, katakan saja padaku, karena aku tak keberatan melawan siapa saja. Baiklah, kita sepakat dengan usulan dari Saudara Yuan itu, karena peluang akan lolos ke babak berikutnya akan terbuka lebar. Sahut Jiang Sheng dengan seringai tipis di wajahnya, karena sudah tak sabar untuk bertarung. Dia sangat menderita saat berada di alam rahasia Heidong, karena harus bermain petak umpet menghindari kerajaan tim Akademi Kekaisaran yang lain. Kalau begitu, aku akan melawan peringkat kedua Kekaisaran Jingxi saja, dan berharap pada Saudari Yu bisa mengalahkan peringkat ketiga mereka, karena aku dan Feng Yuan akan menjadi tumbal di pertarungan nanti. Kata Pangeran Wei An memilih mengalah karena ia merasa sebenarnya dirinya yang terlemah di tim mereka ini. Jiang Sheng menepuk pundak Pangeran Wei An dan berkata, Jangan murung begitu, lihatlah Saudara Yuan, dia tetap semangat walaupun akan menjadi samsak tinju Pangeran Yan. Jiang Sheng tertawa terkekeh-kekeh. Baiklah, kalian istirahat dulu dan jangan berkeliaran lagi, terutama kamu. Guru Wei Yan menunjuk Feng Yuan. Seluruh murid-murid Akademi Kekaisaran Sik sangat membencimu, ingat itu. Betul, jangan kemana-mana dulu Saudara Yuan, sahut Jiang Sheng. Saudara Yu, tolong berikan Saudara Yuan layanan ekstra untuk malam ini agar pikirannya lebih rileks. Lagi-lagi Jiang Sheng menjahil Feng Yuan dan Xiao Yu yang tersipu malu mendengarnya. Untung saja ia masih mengenakan penutup wajah. Di tempat lain, Pangeran Wei Yang juga mengumpulkan semua anggota tim Akademi Kekaisaran Jingxi untuk membahas rencana cara mengalahkan tim Akademi Kekaisaran Wei bersama guru mereka. Akademi Kekaisaran Wei mengirim murid-murid yang cukup unik dan misterius dalam turnamen naga Shinyun ini. Karena 3 murid mereka itu belum memiliki peringkat di pelataran dalam. Bahkan murid yang bernama Feng Yuan itu masih murid pelataran luar. Hanya Pangeran Wei Liu dan Jiang Sheng saja peringkat 1 dan 2 di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Wei. Sehingga ini sangat rumit untuk menentukan urutan siapa yang akan maju lebih dulu nanti. Kata guru Akademi Kekaisaran Jingxi. Murid terkuat mereka adalah Feng Yuan dan Xiao Yu guru. Sedangkan Pangeran Wei Liu itu setara dengan Pangeran Yan. Untuk Jiang Sheng mungkin setara dengan Dong Suilong dan hanya Pangeran Wei An saja yang lemah di antara mereka. Kata Putri Wei Yoxing yang dapat memprediksi kekuatan lawannya. Makanya ia menandai Liu Jun dari Akademi Kekaisaran Lingxi saat di alam rahasia Heidong. Namun di luar dugaan, Feng Yuan malah menyingkirkan Liu Jun. Jadi pertarungan besok sama saja seperti melawan tim Akademi Kekaisaran Sing. Ah sial, padahal awalnya tim Akademi Kekaisaran Wei itu yang terlihat lemah. Tapi mereka sebenarnya adalah harimau yang berkamuflase menjadi kucing hutan. Apakah mereka sengaja berpencar saat di alam rahasia Heidong?
Dou Suilong tak menyangka akan melawan tim Akademi Kekaisaran Wei, karena mereka telah menyinggung Feng Yuan saat berada di restoran pada pertemuan pertama mereka. Tidak perlu takut, siapapun itu baik Feng Yuan atau Pangeran Wei Liu akan kukalahkan mereka. Mungkin Akademi Kekaisaran Lingxi itu memang lemah dari awalnya. Makanya mereka kalah dari Feng Yuan yang baru saja naik tingkat kultivasi. Kata Pangeran Wei Yan memotivasi rekan-rekannya agar percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang penting adalah kita memenangkan 3 pertarungan. Tidak apa-apa kita kalah pada Feng Yuan atau Pangeran Wei Liu, tetapi tidak untuk 3 lainnya. Putri Wei Yoxing tertawa pelan. Di tempat berbeda, tim Akademi Kekaisaran Xingsan berwajah masam, karena lawan mereka adalah tim Akademi Kekaisaran Xing, dan memutuskan akan menyerah saja. Guru Akademi Kekaisaran Xingsan memutuskan akan menyimpan tenaga untuk mengejar peringkat ketiga saja, karena salah satu dari tim Akademi Kekaisaran Wei maupun Akademi Kekaisaran Xingzi pasti akan merasa kelelahan setelah berjuang keras untuk lolos ke babak final. Tim Akademi Kekaisaran Xing juga akan beruntung dengan tindakan mereka itu, karena akan bertarung dengan kekuatan penuh di babak final tersebut. Sehingga juara turnamen Naga Xingyon kemungkinan besar akan jatuh pada tim Akademi Kekaisaran Xing. Di tempat lainnya, tim Akademi Kekaisaran Xing tidak melakukan konsolidasi seperti tim lain, karena semua anggota tim mereka memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Lin Wentian. Lagi pula, mereka tidak peduli siapa yang akan menjadi lawan mereka. Justru mereka berharap bertemu Feng Yuan di babak final, agar bisa membalaskan apa yang terjadi pada Lindo. Pagi ini tempat panggung latihan tanding Akademi Kekaisaran Xing sangat ramai dikunjungi oleh murid-murid pelataran dalam dan pelataran luar yang ingin menyaksikan babak semifinal turnamen Naga Xingyon. Kepala Akademi Kekaisaran Xing duduk di kursi VVIP bersama 10 guru Akademi Kekaisaran peserta turnamen Naga Xingyon, perwakilan 5 sekte besar, dan asosiasi Sengren dari benua tengah atas undangan Kepala Akademi Kekaisaran Xing. Entah kenapa mereka tertarik untuk datang dengan mengirim guru yang tingkat kultivasinya adalah ranah Chaos Ancient God. Padahal biasanya mereka tidak tertarik dengan seniman bela diri dari benua Xingyu, yang menurut mereka lambat dalam melakukan penerobosan tingkat kultivasi. Diaken Xing Feng kembali bertindak sebagai wasit pertandingan dan segera naik ke panggung latih tanding. Tidak perlu banyak basa-basi. Tim Akademi Kekaisaran Xingzi dan tim Akademi Kekaisaran Wei segera utus peserta pertama kalian, kata Diaken Xing Feng menatap kedua tim Akademi Kekaisaran. Tim Akademi Kekaisaran Xingzi mengutus murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Xingzi. Murid tersebut langsung melompat ke atas panggung dengan bersenjata tombak emas yang merupakan senjata roh kelas bumi. Biarkan aku yang akan menanganinya, seru Pangeran Wei An sembari melompat ke atas panggung latih tanding. Hati-hati saudara An, kata Jian Sheng sembari memberikan tepuk tangan untuk menyemangatinya. Murid Akademi Kekaisaran Xingzi, Bing Hun, seru Bing Hun menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Murid Akademi Kekaisaran Wei, Wei An, saut Pangeran Wei An juga melakukan gerakan yang sama. Diaken Xing Feng segera mengaktifkan arai penghalang, sehingga tidak akan terjadi serangan nyasar ke arah penonton saat pertarungan dimulai. Setelah selesai mengaktifkan arai penghalang, ia berjalan ke tengah panggung latih tanding dan berkata, tidak ada aturan khusus, serang lawanmu dengan kekuatan penuh, dan apabila lawan menyerah, jangan serang lagi. Itu saja. Pertarungan dimulai. Para penonton langsung bersorak-sorai dan beberapa murid melakukan taruhan siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Ayo maju Pangeran Manja. Padahal aku berharap melawan saudaramu atau Feng Yuan. Kamu yang muncul. Ejek Bing Hun meremehkan kemampuan bertarung Pangeran Wei An. Jangan terpengaruh dengan ucapannya, An, seru Pangeran Wei Liu dari bawah panggung latih tanding. Anggap saja dia lebih lemah darimu, karena tingkat kultivasi kalian itu sama, katanya lagi, karena ini pertama kalinya Pangeran Wei An bertanding ditonton ribuan orang. Karena selama di Gunung Persik, ia belum pernah ambil bagian dalam peringkat prasasti batu. Aku tidak akan mengecewakan kalian.
Gumam Pangeran Wei An membulatkan tekadnya dan menarik pedang roh kelas bumi dari sarung pedang di punggungnya. Pedang Pangeran Wei An itu ukurannya jauh lebih besar daripada pedang yang umumnya digunakan para seniman bela diri. Dan pedang ini mengeluarkan aura yang cukup mencekam karena telah berganti penggunanya beberapa kali dan menewaskan ribuan musuh. Gerakan pertama, jurus pedang iblis Laut Timur. Ya! Pangeran Wei An mengalirkan ki pada pedangnya dan kabut tipis tiba-tiba muncul sehingga Beng Hun langsung menghunuskan tombaknya ke arah depan. Dia menjadi 7 orang. Gumam Beng Hun mengerutkan keningnya. Bukankah ia yang terlemah di tim Akademi Kekaisaran Wei? Apa dia menggunakan jurus ilusi? Beng Hun memutuskan melempar tombak petir malapetaka ke salah satu tubuh Pangeran Wei An yang telah menjadi 7 orang yang sama. Teknik pedang yang digunakan oleh murid bernama Wei An itu lumayan juga. Tapi 6 tubuh ilusinya tidak bisa melukai lawan, cuma untuk mengelabui mereka saja, kata guru dari Sekte Naga Surgawi. Ya, apalagi usianya masih 17 tahun. Mudah-mudahan saja ada murid berbakat tinggi lahir dari benua Sinyun ini. Karena sudah 100 tahun tidak ada murid dari benua Sinyun yang memasuki benua tengah, sahut guru dari Akademi Asosiasi Sengren. Tombak petir malapetaka milik Beng Hun mengeluarkan kilatan petir yang menyambar tubuh ilusi Pangeran Wei An yang langsung menghilang. Tetapi beberapa tarikan nafas kemudian, tubuh ilusi itu muncul kembali. Seringai tipis muncul di sudut bibir Beng Hun karena ia telah mengetahui kelemahan gerakan pertama dari jurus pedang iblis Laut Timur yang cuma berfungsi untuk mengelabui musuh saja. Gawat, Beng Hun langsung mengetahui kelemahan teknik pedang yang digunakan Wei An, kata Feng Yuan memperhatikan ekspresi wajah Beng Hun. Mudah-mudahan saja ia sudah memahami gerakan kedua jurus pedang iblis Laut Timur itu. Gumam Pangeran Wei Lu mengepalkan tangannya karena khawatir adiknya itu akan terluka parah oleh Beng Hun yang merupakan murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingxi. Tombak petir malapetaka kembali lagi ke tangan Beng Hun. Lagak kilat! Tidak! Dia menerjang ke depan dan menusuk tubuh ilusi Pangeran Wei An. Pangeran Wei An memanfaatkan kesempatan itu untuk mengepung Beng Hun dan ia muncul di belakangnya, sedangkan tubuh ilusinya muncul dari depan serta samping Beng Hun. Beng Hun bukanlah anak kemarin sore. Ia sudah bertarung ratusan kali, hingga akhirnya menempati posisi kedua terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingxi. Belum lagi, sudah puluhan kali menjalankan misi yang diberikan oleh pavilion misi, sehingga ia dengan mudah menebak Pangeran Wei An pasti akan muncul dari belakang. Beng Hun membiarkan tubuh ilusi Pangeran Wei An menebas tubuhnya, sehingga rekan-rekannya berteriak histeris, mengira Beng Hun akan terluka parah. Namun mereka tercengang saat melihat Beng Hun langsung berbalik badan dan menusuk tombaknya ke arah tubuh asli Pangeran Wei An, yang langsung memblokir tusukan itu dengan pedang besarnya itu. Cih, dia telah mengetahui kedatanganku, gerutu Pangeran Wei An yang mundur beberapa langkah, dan ia merasa tubuhnya tersengat aliran listrik. Itu merupakan energi spiritual petir yang mengalir dari tombak petir malapetaka ke pedang besarnya. Wajah Pangeran Wei An tampak panik. Ia seperti kesulitan memikirkan cara mengalahkan teknik tombak Beng Hun tersebut. Apa aku menggunakan gerakan kedua jurus pedang iblis Laut Timur? Namun aku belum memahaminya secara sempurna. Nanti aku malah tertelan oleh tekad iblis. Dan bila itu terjadi maka aku akan dibunuh oleh semua orang. Karena kesadaranku telah hilang. Gumam Pangeran Wei An bimbang mengambil keputusan. Dan tiba-tiba Beng Hun sudah berada di hadapannya sembari menusukkan tombak petir malapetaka. Oh tidak! Teriak Pangeran Wei Liu. Begitu juga dengan Jian Sheng. Pangeran Wei An menangkis tusukan tombak Beng Hun, tetapi sudah terlambat. Pangeran Wei An langsung terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Dia juga merasakan tubuhnya lemas akibat energi spiritual petir yang mengalir dalam tubuhnya. Butuh beberapa tarikan nafas untuk memulihkan diri kembali. Tetapi Beng Hun telah menerjang kembali ke arahnya, sehingga ia sangat panik dan berteriak. Aku menyerah! Dia Ken Sing Fan langsung memblokir tusukan tombak petir malapetaka Beng Hun, sehingga nyawa Pangeran Wei An terselamatkan. Pemenangnya adalah Beng Hun dari Akademi Kekaisaran Jingxi. Seru dia Ken Sing Fan langsung mengumumkan pemenangnya. Beng Hun tersenyum lebar, karena dengan ini akan meningkatkan semangat tim Akademi Kekaisaran Jingxi,
Sedangkan tim Akademi Kekaisaran Wei tampak berwajah masam. Hanya Xiao Yu saja yang tidak diketahui ekspresi wajahnya, karena ia mengenakan penutup wajah. Pertarungan yang lumayan. Sayangnya murid yang bernama Wei An itu belum memiliki pengalaman bertarung. Kenapa malah membawanya? Guru dari Sekte Pedang Bintang keheranan. Guru Wei An tersenyum masam dan berkata, "Kepala Akademi Kekaisaran kami yang menunjuk peserta untuk mengikuti turnamen naga Xingyun ini. Dan sebenarnya ada 2 murid lagi yang seperti Wei An ini." Guru dari Sekte Pedang Bintang tersebut terkejut mendengarnya dan merasa tim Akademi Kekaisaran Wei sangat beruntung sekali lolos ke babak semifinal dengan kondisi tim yang seadanya saja. Namun, 2 murid yang dikatakan oleh Guru Yan itu lebih kuat dari Wei An, sahut Kepala Akademi Kekaisaran Xing. Keduanya sanggup menyingkirkan tim Akademi Kekaisaran Lingxi. Dan lebih hebatnya, dia malah menerobos kerana perempaan tubuh tahap Tian di alam rahasia Heidong, sehingga menarik perhatian tim Akademi Kekaisaran lain. Tetapi hingga babak pertama berakhir, tidak ada yang dapat menyentuh keduanya. Bukan hanya guru dari Sekte Pedang Bintang yang terkejut mendengarnya, tetapi 5 guru yang datang dari benua tengah itu ikut terkejut. Bagaimana mungkin Kepala Akademi Kekaisaran Wei dengan percaya dirinya mengirim murid pelataran luar untuk berhadapan dengan murid terkuat dari berbagai Akademi Kekaisaran lain? Apakah monster bela diri akan lahir di benua terpencil ini? Gumam mereka dengan sedikit senyum terpancar di wajah mereka. Bersambung